Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan lanjutan cerita yang berjudul 2,5 tahun di Rumah Setan bagian yang keempat. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Anjas sulit melupakan bentuk wajah makhluk itu. Campuran antara kepala berambut panjang dengan wajah seperti topeng atau retak-retak dan sorot mata dingin tanpa bibir. Walaupun Anjas belum pernah ketemu dengan sosok kuntilanak yang sering nongkrong di kamar mandi, tapi Anjas berani memastikan bahwa makhluk yang ada di kamarnya itu adalah yang paling mengerikan di antara yang lain. Atau untuk saat ini, makhluk mengerikan ini muncul sangat jarang sekali, hanya ketika Anjas hanya sendiri di rumah tua itu. Pernah juga waktu itu sekitar 2 bulan setelah Anjas bertemu pertama kali penampakan di kamarnya. Anjas yang pulang kelelahan karena habis mendaki Gunung Rinjani langsung masuk kamar tanpa permisi seperti yang biasa dilakukannya. Tahu biasanya dia mengucap salam atau sekedar mengucap permisi sebelum masuk ke kamar ataupun di setiap ruangan rumah itu. Saking lelahnya dia tidak memperhatikan saat itu pukul berapa, yang jelas suasana di luar sudah mulai gelap. Dan tanpa menyalakan lampu sama sekali, dia menghempaskan tubuh lelahnya di kasur dengan melungkap di kasurnya. Dan tidak sampai semenit, tiba-tiba punggungnya ada yang menindih dan berat luar biasa. Tubuh Anjas sama sekali tidak bisa digerakkan apalagi mau berputar. Hampir 5 menit tubuhnya tertindih sesuatu yang berat sekali. Dan dia sudah hampir kehabisan nafas karena terhalang oleh bantal sampai akhirnya sesuatu yang menindih itu hilang. Dengan cepat Anjas berbalik dan bangun dengan napas terengah dan mendapati sesuatu yang ganjil di sudut kamarnya. Walaupun lampu kamarnya belum dinyalakan, tapi dengan jelas dia melihat sesuatu makhluk itu lagi. Makhluk dengan wajah seperti topeng yang rusak, rambut panjang menjuntai hampir sampai ke lantai. Dan kali ini berbeda dengan waktu itu. Makhluk itu utuh merangkak dari sudut langit-langit kamar Anjas. Anjas terpaku, bulu kuduknya meremang. Makhluk itu menatap Anjas. Dengan pelan kepalanya goyang. Tangannya panjang tidak seperti tangan manusia. Makhluk itu berjalan merangkak di dinding kamar Anjas. Kepalanya masih goyang ke kanan dan ke kiri. Anjas yang masih membeku di tempatnya berkomat-kamit membaca ayat kursi dan ayat-ayat lain yang bisa diingatkan. Tapi makhluk itu sama sekali tidak bergeming, menghilang pun tidak. Dan yang lebih parahnya lagi, kepala yang masih menghadap Anjas tiba-tiba maju dan memanjang. Hanya kepalanya yang turun. Dan bau yang sangat menyengat tiba-tiba tercium oleh Anjas. Campuran antara bau kemenyan dan cepun. Tapi dia tidak peduli. Masih terpaku melihat leher makhluk itu yang seperti elastis memanjang menuju Anjas. Ceklek. Tiba-tiba ada yang menyalakan lampu kamarnya. "Anjas, kamu di sini ternyata," kata Fajri. Anjas yang masih bengong melihat Fajri yang tiba-tiba muncul, kembali melihat sudut langit-langit kamarnya. Makhluk itu sudah hilang. Dengan perlahan Anjas bangun dari kasurnya dan berdiri masih menatap sudut kamar tempat tadi makhluk itu menempel. "Ada apa, Anjas?" kata Fajri. Anjas hanya menggeleng. Dia tidak mau bercerita apapun pada Fajri, sementara makhluk itu mungkin saja masih ada di dekat mereka.
Mereka berdua keluar dari kamar. Anjas baru sadar saat itu ternyata sudah malam. Sudah benar-benar gelap di luar sana. Tubuhnya masih berkeringat. Entah kenapa tiba-tiba dia berpaling menatap lorong antara kamar mandi dan dapur di samping kamarnya. Dia membatin, ada berapa banyak sebenarnya makhluk gaib di rumah ini. Fajri yang masih menatap Anjas bertanya, "Mau masak kamu, Jas? Gak ada makanan soalnya," ujarnya. Anjas yang belum siap bertemu dengan penampakan-penampakan lainnya menolak. Walaupun Anjas tidak bisa melihatnya saat ini, namun dia yakin ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka berdua di lorong itu. Tinggal menunggu waktu saja makhluk itu menampakkan diri dan segera berkata, "Kita beli pecel aja deh di depan," katanya. Matanya masih menuju ke lorong kamar mandi sampai akhirnya berpaling. Oke deh. Ada suara pintu gerbang terbuka dan motor masuk. Sepertinya Lukman. Dan benar saja Lukman masuk dari ruang tamu. "Weh Bang Anjas, baru pulang dari gunung ya?" kata Lukman. Anjas hanya menjawab dengan senyum. Sementara Fajri memberitahu Lukman bahwa mereka hendak membeli pecel di luar persis di seberang jalan di luar gerbang. Di warung pecel Anjas menceritakan apa yang tadi dia lihat di kamarnya. Fajri kaget, dia tidak menyangka ada makhluk seperti itu di sana. Apalagi makhluk itu bisa menampakkan diri begitu lama. "Apa kita harus mengajikan rumahnya ya?" kata Anjas, teringat dengan kata Tony saat itu. "Kalau menurut saya," kata Fajri melanjutkan mengunyah makanannya, "pusatnya kayaknya ada di belakang," ujarnya. "Kamu tahu dari mana?" balas Anjas. "Saya pernah mimpi, Jas. Kamu percaya atau enggak, saya dikasih tahu aja kalau rumahnya di belakang," kata Fajri. "Dari belakang mana? Sumur kecil itu?" tanya Anjas. "Bukan, kalau menurut saya dari pura itu," jawab Fajri. Anjas terdiam cukup lama sampai akhirnya mengangguk dan berkata, "Mungkin." Mereka berdua nongkrong cukup lama di warung sampai sekitar jam 10-an dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika akan membayar pecel, ibu yang berjualan tiba-tiba berkata, "Nak, kalian berani sekali ya tinggal di sana. Padahal serem banget nak rumahnya," katanya. Anjas berpaling menatap Fajri. Mereka berdua tidak menjawab, hanya tersenyum ketika si ibu mengembalikan uang kembalian. Mereka berdua berlalu kembali ke rumah. Ketika masuk ke rumah, mereka heran mendapati Lukman duduk di teras luar dan begitu menyadari Anjas dan Fajri sudah kembali, Lukman segera menghampiri. Wajahnya ketakutan. "Bangke banget," ujar Lukman. "Kamu kenapa, Man?" tanya Fajri. Saya barusan lihat," terengah-engah Lukman berbicara. "Apa yang kamu lihat?" tanya Anjas. "Kuntilanak, setan, sumpah kaget saya, rusak mukanya," kata Lukman masih terbata-bata. "Akhirnya kamu ditampakin juga, Man," kata Anjas sedikit tersenyum geli. "Saya udah lihat, Man," saut Fajri, "tapi cuman sebentar. Waktu teleponan sama Anjas," sambungnya. "Di mana dia muncul?" tanya Anjas. "Di dapur pas di belakang saya, waktu mau naruh sayur tadi," ujar Lukman masih terengah-engah. Lumayan lama mereka ngobrol di luar membicarakan penampakan yang baru saja dilihat Lukman, sampai terdengar suara seperti piring terbanting. Mereka bertiga saling pandang dan keputusan mereka saat ini adalah
akan melakukan pengajian besok malam, apapun yang terjadi. Mereka benar-benar melakukan pengajian di rumah itu, walau hanya kecil-kecilan saja. Malam keesokan harinya, mereka hanya berenam saja. Ada Tony, Reza, dan Johan. Johan yang memimpin mengaji. Anjas sangat menanti hal ini. Dia sudah jengah dengan gangguan demi gangguan di rumah itu. Dia berharap sekali bahwa mengaji di rumah ini, makhluk-makhluk gaib yang mengganggu akan terusir. Sebaiknya jangan hanya malam ini saja mengajinya, Bang, ucap Johan di teras depan sesaat sehabis mengaji bersama. Johan melanjutkan, kamar Bang Anjas juga perlu diajikan. Kamar itu yang paling serem. Fajri tiba-tiba nyeletuk. Jo, kamu kan pernah bilang rumah mereka di belakang ya, kata Fajri. Johan mengangguk. Apa jangan-jangan dari pura, lanjut Fajri. Saya nggak tahu pasti sih sebenarnya rumahnya di mana. Soalnya kan mereka lagi pada mencar, jawab Johan. Fajri berkata, kalau saya feeling nih, kayaknya asalnya dari pura, kata Fajri sambil memandang ke arah Anjas. Apa kita hancurkan saja puranya, kata Anjas. Kan memang sudah nggak dipakai lagi. Ya, asal hati-hati aja, jawab Tony yang tiba-tiba muncul dari ruang tamu. Di sampingnya Lukman mengikuti. Mendingan minta tolong sama pemangku atau yang ngerti beginian daripada gimana-gimana, lanjutnya. Lukman menghampiri mereka. Mungkin saya telepon ke bapak dulu untuk minta pendapat, ujar Lukman. Anjas membatin, mungkin Lukman sudah mulai sedikit ketakutan dengan adanya penampakan di rumah miliknya. Malam itu suasana rumah itu agak ramai. Mereka semua berkumpul di ruang tengah kecuali Tony yang pamit pulang karena ada urusan di rumahnya. Sepupu Fajri, Reza, yang baru pertama kali mampir ke rumah ini sangat antusias mendengar cerita-cerita seramnya. Terlebih mereka saat ini bercerita di TKP langsung. Johan bisa ngeliat begituan ya, kata Reza yang dari tadi hanya mendengarkan saja dengan antusias. Sejak kapan bisa ngeliat? Sekarang di sini sekitar sini ada nggak? Lanjutnya sambil mengitari ruang keluarga sambil nyengir. Ada, tuh di dekat kamu, kecil-kecil, kata Johan sambil balas nyengir. Haha, enggak, cuma bohong kok, sambung Johan saat Reza melompat kaget namun masih bisa tertawa, sementara yang lain juga menertawainya. Reza melekat ke arah lorong kamar mandi tepat di depan kamar Anjas dan sekali lagi bertanya, kalau di sini ada Jo? Tanyanya. Johan terdiam, matanya dengan jelas melihat ke arah lain. Persis di belakang Reza dan Johan tiba-tiba segera berpaling dan menunduk. Dan tepat saat itu juga lampu tiba-tiba padam. Suara seseorang, tepatnya suara perempuan berbisik di telinga kanan Anjas. Bau yang sangat menyengat tiba-tiba tercium, bau bangkai. Anjas belum pernah mencium bau ini sebelumnya. Bulu kuduknya meremang dan tiba-tiba ia menyinyih. Bulu kuduknya meremang dan tiba-tiba ia menyenggol lengan kirinya sangat keras sampai Anjas tersungkur dan dagunya menyentuh terserempet lantai. Suara gedebak-gedebuk entah dari mana. Anjas kesulitan melihat karena terlalu gelap. Dengan hanya mengandalkan cahaya sedikit dari luar, dia meraba-raba lantai hendak berdiri dan ngik. Dengan sangat amat jelas, Anjas melihat wajah mengerikan di depan wajahnya. Hancur dan berdarah-darah. Matanya putih,
Mulutnya terbuka lebar dan bau sangat busuk tercium luar biasa, dan lebih ngerinya lagi, kuntilanak itu bersuara, "Ngik!" Suaranya seperti sapi yang digorok lehernya. Sensor ya, sumpah Anjas. Lampu tiba-tiba menyala. Anjas menelengok ke sampingnya dan menyadari hanya dia sendiri di ruangan tengah. Dan tanpa peduli apapun dia berlari keluar rumah dengan kecepatan yang luar biasa. Anjas menemukan keempat temannya yang lain berkumpul di halaman luar samping pohon mangga. "Setan ente semua, kenapa kalian tinggalin saya?" serbu Anjas. Jantungnya seakan copot dan masih terengah-engah. Reza yang menjawab, "Sorry bro, sumpah gak sanggup saya." "Sial, baru sekali saya lihat yang begituan." Anjas berkata lagi, "Siapa yang senggol saya barusan?" protesnya. Fajri menjawab, "Aneh Heb, sorry, gak sengaja. Dia muncul tiba-tiba begitu, jadi siapa yang gak kaget?" ujarnya membela diri. Lukman nampak pucat, mereka semua yang ada di situ penuh keringat. "Kamu si Reza, pakai nantangin biar ditampakin segala," protes Fajri. "Maaf kak, swear saya pikir kuntinya gak akan muncul karena kita rame-rame," jawab Reza. Kali ini Lukman yang angkat bicara. "Jo, yang kamu lihat tadi di belakang Reza itu si Kunti ya?" katanya. Anjas menoleh ke arah Johan. Wajah Johan masih pucat saat dia menjawab, "Justru itu man, aneh man, yang saya lihat bukan si Kunti, tapi makhluk besar hitam." "Udah yuk, jangan bahas itu di sini," jawab Johan. Tumben sekali dia ketakutan seperti ini. "Masih ada yang lain?" ujar Fajri tidak percaya. "Asem. Padahal baru saja kita yasinin, malah muncul banyak-banyak gini," saut Anjas dan dia melanjutkan, "Sumpah lelah sekali rasanya. Saya pulang aja deh malam ini man, pengen istirahat dari gangguan dulu," lanjut Anjas. Kebetulan besok dia tidak ada mata kuliah. Fajri diam sejenak sampai akhirnya berkata, "Saya juga man, balik dulu, besok lusa deh saya kesini lagi," ujarnya. Otomatis Reza ikut pulang. Padahal malam ini sudah menunjukkan pukul 21:20. Lukman tidak banyak berkata. Dengan perasaan campur aduk dia merelakan Anjas, Fajri dan Reza pulang. Mungkin merasa kasihan dengan Lukman, Johan berinisiatif untuk tetap tinggal menemani Lukman malam itu. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang kelima. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.